damai di hati. Apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adik-adik, pada saat ini ibadah sekolah minggu Jemaat Kemim Betania Mahakere Timur akan segera kita mulaikan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020. Dan sebentar yang akan menjadi kadim untuk kita semua, untuk anak-anak Esther adalah Enci Masni Umbo Rawis SPD, dan untuk anak-anak Abraham Engku Ardiles Gahansa SE. Nah, untuk itu adik-adik, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita agar supaya kita lebih memahami arti firman sebentar dan bisa mengikuti ibadah dengan seturut dan kehendak Tuhan. Untuk itu, Enci jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa dan dari terbit matahari. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, Enci persilakan untuk duduk semua. Dan sebelum berdoa, terang angkat satu pujian, tanganku ada dua. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas cinta dan penyertaan Tuhan, sehingga kami anak-anak sekolah minggu bisa dapat beribadah pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah ini
Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan menyanyi 1, 2, dan 3 lagu. Untuk itu sebelumnya mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Pujilah Nama Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, dan ada Sang Gembala. Ya.
saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh untuk anak-anak Esther, Enci, Masni, Umborawis, SPD, dan untuk anak Abraham, Engku, Ardiles, Gahansa, SE. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dulu lagu Ku Buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, dan berbuah, 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 Shalom, damai di hati. Apa kabar kita semua hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Halo, jumpa lagi dengan aku. Udah bye-bye tuh semua? Atau ada yang nyanak bye-bye? Atau ada yang masih khawatir tentang virus COVID? Nanti orang berdoa sama-sama sebentar, nek. Nah, sekarang aku mau bercerita tentang firman Tuhan. Orang mau baca Alkitab. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami. Sekarang kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, akal budi dari sorga, agar kami dapat mengerti apa maksud dari firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, orang mau baca Alkitab yang terdapat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Sudah apa semua? Kalau sudah apa, mari orang baca sama-sama. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Di bawah perikop Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya,
Dikirimnyalah pesan kepada raja. Bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Nabi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Nah, sampai di sana pembacaan Alkitab kita di hari ini. Nah, sekarang engkau ada satu video yang engkau mau kasih tunjuk Pak adik-adik, kontorang bau ini sama-sama. Oke? Ini dia. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, serta berkata, "Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu,
dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Keren toh itu video. Ada perhatikan toh semua. Sekarang aku mau tanya, siapa yang ada suruh itu panglima perang pergi berobat di Israel? Siapa? Anak kecil yang pemberani. Nah, siapa DP nama itu panglima perang yang sakit kusta? Betul sekali, Naaman. Nah, sekarang siapa nabi di Israel yang suruh Naaman mandi di sungai 7 kali? Iya, Elisa, Nabi Elisa. Berarti ada memperhatikan semua kute. Mantap. Nah, adik-adik senang sekali boleh berjumpa kembali dengan engku. Engku juga senang sekali boleh berbagi cerita dengan adik-adik. Karena selama sekali nyak baku dapa, selama sekali nyak lihat adik-adik pemuka. Begitu juga adik-adik pernah lihat tunggu pemuka atau ada di FB atau di WA. Nah, sekarang aku mau cerita tentang keberanian dan ketaatan serta keberimanan dari seorang anak gadis kecil. Dengan imannya, dengan ketaatannya, walaupun dia berada di lingkungan yang tidak mengenal akan Tuhan, tapi dia tetap terus memelihara imannya bahwa dia percaya sumber kesembuhan itu berasal daripada Tuhan. Maka dengan penuh keberanian, dia menyampaikan kepada nyonyanya bahwa jika tuannya ingin sembuh, di Israel ada seorang nabi yang dapat memberikan kesembuhan lewat Tuhan tentunya. Nah, akhirnya DP tuan ini pergi Pak Nabi Elisa, dan dengan iman dan dengan kepercayaan dia boleh memperoleh kesembuhan. Jadi baiklah kita semua menjadi seperti anak kecil ini yang sangat pemberani, yang tetap teguh mempertahankan imannya walaupun berada di lingkungan-lingkungan yang tidak baik, lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung akan keberimanan kita, tapi kita tetap terus memegang teguh iman dan percaya kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, sekarang orang mau menghafal ayat hafalan. Seperti biasa, ada 3 bagian. Untuk bagi 3 bagian supaya orang boleh lebih gampang menghafal. Terdapat dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Bagian yang pertama. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Oke, sekali lagi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Oke, bagian yang kedua. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Oke, sekarang bagian yang terakhir. Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, sekali lagi. Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Oke, sekarang dari bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan jangan lupa DP alamat. Oke, kita mulai nih. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Oke, seboleh semua? Mantap. Nah, adik-adik, tadi orang sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, merespon firman Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita masing-masing. Dan sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi lagu Persembahan Kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan berdoa penutup dan akan dipimpin oleh masing-masing guru yang ada. Dan untuk itu, sebelum kita berdoa penutup, kita menyanyi lagu Tuhanku Satu. Tuhanku satu, namanya Yesus, Juru Selamatku. Namanya Yesus, Dia nomor satu dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus. Oke, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati, kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita sedang berdoa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu kalau di saat ini kami, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemini Betania Mangkara Timur masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan belajar sebagian dari sabda firman Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengar tadi itu dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami dan dapat menjadi suluh dan pedoman bagi langkah kami di tengah-tengah dunia ini. Terlebih kami dapat menjadi anak-anak yang pemberani, yang mau dan mampu menyuarakan kebenaran dan menjadi anak-anak yang tetap terus beriman di tengah-tengah keadaan apapun. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk setiap anak-anak dan guru-guru sekolah minggu yang boleh mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kita semua, berikan kesehatan, kekuatan, terlebih bagi anak-anak Kau berikan hikmat, akal budi, kepintaran dari sorga, agar mereka dapat menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara, jadi anak-anak yang taat dan takut kepada orang tua, terlebih menjadi anak-anak yang berbakti dan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk orang-orang tua yang ada, biarlah Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan selalu. Biarlah Engkau memberikan mereka rezeki dari setiap pekerjaan yang mereka tekuni, agar mereka dapat menghidupi keluarga mereka, menghidupi anak-anak mereka, dapat mendidik anak-anak mereka agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berbakti kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk pelayanan
Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gumim Betania Makirat Timur, biarlah Kau tetap terus memberkati pelayanan ini, agar pelayanan ini dapat menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, dimanapun dan bagi siapapun dan oleh siapapun pelayanan ini dapat terjangkau. Terima kasih banyak Tuhan, Kau berkati mulai dari Penatua, Deborah Kolum, komisi yang ada, berkati guru-guru sekolah minggu yang ada, agar kami dapat tetap terus diberikan kesatuan hati untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati dan dengan penuh ketulusan hati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, setiap program yang telah disusun, yang telah direncanakan, biarlah Engkau yang membuat itu berhasil sesuai dan sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Jemaat Gumim Betania Makirat Timur. Kau berkati Bu Pendeta Leonora Pardede Gontung STH yang sebagai hamba-Mu ya Tuhan, biarlah Kau tetap terus memberikan dia kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat, memberikan ketulusan hati untuk tetap terus melayani jemaat-Mu yang telah Engkau percayakan bagi dia. Kami berdoa juga untuk pelayan khusus yang ada, untuk setiap jemaat yang ada, biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, jauhkan dari segala sakit penyakit, dan biarlah berkat Tuhan tetap terus tercurah di tengah-tengah jemaat Gumim Betania Makirat Timur. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa untuk persembahan yang boleh kami berikan. Besar kecilnya persembahan itu biarlah tidak Engkau lihat dari nilainya, melainkan Kau lihat dari ketulusan hati kami yang mau memberi, sehingga persembahan itu dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kondisi dunia saat ini, biarlah Engkau yang mau melihatnya, Kau memberikan kami iman yang kuat untuk tetap terus menjalani hari-hari hidup kami di tengah-tengah kondisi dunia saat ini. Biarlah kami tetap terus percaya kepada-Mu dan berjalan sesuai dengan seturut dengan perintah-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh keadaan dan kondisi dunia saat ini kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami akan percaya hidup kami akan tetap terus berada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan dan doa di saat ini. Untuk kembalikan kepada MC. Silakan. Nah, adik-adik, Enci jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Pekerja Kristus. Yang lebih pasti hidup
menerima berkat dari Tuhan. Dan untuk itu mari kita siapkan hati dan dalam sikap berdoa kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Silakan duduk adik-adik. Ya, pada saat ini ibadah sekolah minggu Jemaat Kepemimpinan yang Mahakere Timur pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2020 telah selesai. Dan untuk itu kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, yang pertama itu untuk anak Abraham, ayat hafalan dalam bentuk video dan dikirim dalam grup WA atau FB. Di dalam grup WA dan FB anak sekolah minggu Jemaat Kepemimpinan yang Mahakere Timur. Ya, adik-adik, pada saat ini Torang akan menyelesaikan ibadah ini. Terima kasih adik-adik yang telah mengikuti ibadah dari pertengahan sampai berakhir. Biarlah torang semua selalu diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, selamat kita beraktivitas, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semoga kita dijauhkan dari COVID-19. Shalom, damai di hati. Selamat hari Minggu.